Kapolres Sleman Kombes Edi Setianto dicopot imbas penetapan tersangka Hogi. Kasus suami ditetapkan sebagai tersangka gegara lindungi istri dari pelaku jambret membuat geram publik. Hogi Minaya dijadikan tersangka setelah pelaku jambret tewas kecelakaan dalam aksi kejar-kejaran. Namun anehnya, Polres Sleman menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka. Penetapan ini membuat publik geram. Tak cuma masyarakat, anggota DPR RI juga kesal. Akibat penetapan tersangka ini, Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo dinonaktifkan. Penonaktifan Kapolres Sleman berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu, ADTT, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah, Itwasda, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. ADTT dilakukan pada 26 Januari 2026 terkait penanganan perkara pencurian dengan kekerasan, curas, dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025. Dalam audit tersebut, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada menurunnya citra Polri. Hasil sementara ADTT telah digelarkan pada 30 Januari 2026. Dalam gelar tersebut, seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan Kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan. Karopenmas Difumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa langkah penonaktifan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas institusi. Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat, 30 Januari 2026. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi ADTT tersebut, Polda DIY merencanakan pelaksanaan serah terima jabatan, Sertijab, yang akan dipimpin langsung oleh Kapolda DIY pada Jumat, 30 Januari 2026, pukul 10 WIB, bertempat di ruang rapat Kapolda DIY. Kapolres Sleman minta maaf dan akui salah terapkan pasal. Kapolres Sleman, Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo, meminta maaf kepada Hogi Minaya dan istrinya, Arsita Minaya. Sebelumnya, Hogi Minaya ditetapkan tersangka oleh Polres Sleman seusai mengejar pelaku yang menjambret istrinya. Permintaan maaf ini disampaikan Kombes Edi dalam rapat Komisi 3 DPR RI, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026, yang turut dihadiri Hogi dan Arsita. Selain kepada Hogi dan Arsita, perwira polisi asal Demak, Jawa Tengah, itu juga menyampaikan maaf kepada masyarakat Indonesia. Kami pada kesempatan ini mohon maaf, apabila dalam penanganan kami ada yang salah, kata Edi dalam rapat. Rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 3 DPR dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Habibur Rahman. Selain Kapolres Sleman, Hogi Minaya dan istrinya, RDP juga menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Sleman, Bambang Yunianto. Edi mengatakan, awalnya Polres Sleman ingin menerapkan kepastian hukum atas meninggalnya dua pelaku jambret itu. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat, ucap alumnus Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 2000 tersebut. Sebelumnya diberitakan, Hogi Minaya, 43, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Sleman seusai mengejar dua penjambret yang merampas barang milik istrinya, Arsita Minaya, 39. Dalam kejadian itu, dua pelaku penjambretan meninggal dunia setelah menabrak tembok pembatas jalan. Kasat Lantas Polresta Sleman, AKP Mulyanto mengatakan, penetapan status tersangka dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian proses penyelidikan. Hogi Minaya dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di hadapan Komisi 3 DPR, Kombes Edi mengaku, sempat terkejut saat mengetahui bahwa Hogi Minaya merupakan suami dari Arsita Minaya, korban penjambretan di Sleman. Memang alangkah terkejutnya saya ketika saya mengetahui bahwa pengemudi mobil tersebut adalah suaminya sendiri yang melakukan pengejaran, kata Edi. Saat mengetahui informasi itu, Edi mengaku merasakan dilema. Sebab, sebagai seorang suami, ia memahami apa yang dirasakan Hogi. Di sisi lain, ada dua nyawa orang yang hilang. Di sisi lain juga, saya juga turut memahami apa yang saudara Hogi Minaya lakukan sebagai seorang suami. Mengejar pelaku penjambretan terhadap istrinya, kata Edi. Sebagaimana wajarnya seorang suami akan berbuat seketika ada seseorang yang menyerang istrinya, lanjut dia. Selain itu,
Ia juga menyatakan bahwa sebetulnya Hogi sudah membantu tugas kepolisian karena mengejar pelaku jamret. Saya sampaikan pula bahwa saya sebagai seorang suami juga tak luput akan melakukan hal yang sama dengannya, ucap dia lagi. Lebih lanjut, Edi mengaku memiliki kewajiban bersikap objektif dan tidak berpihak kepada siapapun. Selain kepada kebenaran, fakta hukum, dan bukti-bukti baik atas peristiwa kecelakaan lalu lintas dan penjamretan ataupun pembelaan terpaksa, lanjut dia. Dalam rapat yang sama, Kajari Sleman, Bambang Yunianto, juga meminta maaf terkait kasus Hogi Minaya yang ditetapkan tersangka oleh Polres Sleman seusai mengejar pelaku penjamretan istrinya. Kami pun sebagai Kajari dalam kesempatan ini, juga menyampaikan permohonan maaf apabila apa yang kami lakukan memang semata-mata setelah menerima tersangka dan penyerahan tahap 2 dari penyidik kemarin, ucap Bambang. Dia menyatakan, mengaku langsung mencari solusi untuk menyelesaikan perkara ini lewat mekanisme restoratif justice, RJ. Kami langsung mengambil sikap untuk mencari solusi dan membuat perkara ini tuntas. Makanya mohon izin pimpinan apabila yang kami lakukan kemarin dengan mencoba melakukan RJ, mempertemukan para pihak, mengetuk dari hati ke hati, saling meminta maaf, kemudian mengupayakan untuk melakukan perdamaian, ini semata-mata kami ingin biar perkara ini selesai, ujar dia. Selepas rapat ini, Bambang juga janji akan melaksanakan hasil rapat bersama Komisi 3 DPR. Intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang telah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi dan mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu secepatnya, imbuhnya. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyesalkan penegakan. Habibur Rahman menyatakan, kejadian ini merusak citra Polri dan Kejaksaan yang adalah mitra Komisi 3 DPR RI. Penyusunan KUHP dan sebagainya kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian, ujarnya. Habibur Rahman juga menyorot pernyataan Kasat Lantas Polresta Sleman, AKP Mulyanto, terkait penetapan tersangka dari Hogi. Sebab, Mulyanto sempat membuat pernyataan yang menjadi sorotan publik. Saya menyesalkan, di sini ada yang namanya Mulyanto. Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan soal kasihan-kasihan, ucapnya. Lebih lanjut, ia meminta agar Kasat Lantas Polres Sleman itu memahami KUHP baru. Saudara harusnya pahami betul di KUHP baru pasal 53, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekadar kepastian hukum, ucapnya. Pada kesempatan ini, ia menyorot agar ada solusi dalam proses mediasi atau RJ dalam kasus Hogi. Ia tidak ingin pihak keluarga Hogi yang merupakan korban penjamretan justru diperas lagi. Tapi ada keluarga korban, keluarga di penjamret ini kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerahiman. Astagfirullah, ini orang sudah kebalik-balik logikanya, Pak, tuturnya.